Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa online Elion Satelit. Besok tanggal 17, ayo hari apa? Hari ulang tahun Elion Satelit, yaitu ke-22. Kita ucapkan happy anniversary buat Elion Satelit ke-22. Biarlah kita semua jemaat Elion bertumbuh di dalamnya. Apapun pergumulanmu, permasalahanmu, hanya Yesus jawaban doa kita. Mari kita akan memulai, kita menyanyikan lagu Hanya Yesus jawaban doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kehidupan kami selama 6 bulan setengah. Kami boleh melewati masa-masa pandemi. Di tengah-tengah kondisi ini seringkali kami letih, lesu, kami berbeban berat, kami merasa jenuh. Tetapi lagu yang kami nyanyikan bahwa hanya Yesus jawaban dalam hidup kami, meneguhkan iman kami untuk terus boleh mengarah bergantung kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan untuk persekutuan doa online ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Untuk sharing yang akan kami dengar, untuk renungan, untuk pokok doa. Semuanya mendekatkan kami dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami, baik jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Supaya mereka makin dekat dengan Tuhan, makin berseru kepada Tuhan, makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap orang punya story, cerita masing-masing. Kali ini kita mau menghadirkan salah seorang yang sangat terkenal, baik di Elion Satelit maupun di luar Elion Satelit. Tidak asing, saya yakin setiap kita pasti kenal. Apa sih ceritanya? Kita kepingin mengenal lebih mendekat, sharing dari orangnya, yaitu Ibu Mega. Halo. Ibu Mega, bisa kenalkan dirimu supaya setiap jemaat, setiap orang di luar gereja kita bisa mengenal Ibu lebih mendalam. Baik, nama saya Megawati. Kalau anak-anak YCF panggil saya Bu Meg. Waduh. Suami saya masih satu, namanya Tony Antonio. Saya punya 2 anak laki-laki. Yang satu namanya Yohanes, kami sering menyebutnya dengan Jojo. Yang bungsu namanya Stephen Anthony. Wow. Saat ini saya melayani di seksi KTB dan juga di YCF. Ya, jangan lupa titip salam buat suami Pak Tony, dapat gelar doktor. Terima kasih, Puji Tuhan. Ya, mungkin bisa sharingkan
kita pernah tahu setiap kita bahwa Ibu Mega pernah sakit. Apa sih, gimana ceritanya, bisa kita dengar? Baik, waktu Pejuantau minta saya bersaksi, sebenarnya saya bilang sama Pejuantau, apa nggak bosen gitu ya? Karena memang di beberapa kesempatan di Elion Satelit saya sudah pernah diminta untuk bersaksi, tapi kemudian saya diingatkan sebenarnya bersaksi itu adalah menyaksikan perjalanan hidup iman kita, dan itu tidak akan pernah membosankan, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Karena itu kemudian saya mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan mau apa gitu ya yang saya saksikan kali ini. Dan saya teringat kepada pengalaman ketika saya relapse, atau kalau orang umum bilangnya kambuh ya, itu terjadi di bulan Juni 2018 gitu. Mungkin teman-teman tidak semua tahu ya, saya tahun 2015 itu didiagnosa penyakit namanya multiple myeloma, yaitu sejenis kanker darah di mana plasma darahnya itu jumlahnya berlebihan dan itu menyerang ke ginjal saya. Waktu itu fungsi ginjal saya sempat sampai 10% saja gitu. Jadi teman-teman dokter bilang, wah itu sebenarnya sudah harus cuci darah gitu ya. Kemudian singkat cerita saya di treatment selama 7,5 bulan, dimulai dengan dimulai dengan kemoterapi selama 4 cycle, dan kemudian mengalami transplant, stem cell transplant. Mungkin untuk memberi gambaran, nanti saya sisipkan gambar-gambar supaya teman-teman bisa memahami betapa treatment itu juga tidak mudah. Saya sempat rambutnya rontok gitu ya, sampai lontos, tapi tetap tersenyum ceria. Luar biasa, gak segampang itu. Iya, dan waktu itu walaupun treatmentnya cukup berat, tetapi saya menghadapinya dengan ringan. Karena memang belum banyak tahu tentang penyakit ini. Jadi saya waktu itu optimis sekali, Pak Tony selalu membisikkan di telinga saya, cepat sembuh, nanti kita jalan-jalan lagi. Jadi iming-imingnya dia jalan-jalan gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan menyembuhkan saya sampai kemudian di tahun 2018 ya. Ternyata setiap kali memang penyakit ini disebut jenis kanker yang non-curable tapi treatable. Tidak bisa sembuh tapi bisa di-treat ya. Jadi setiap kali kontrol sebenarnya kegentaran saya itu kalau hasil keluar gitu. Ini masih tetap stabil apa tidak gitu. Kalau dokternya senyum gitu ya, bilang everything good, saya tenang gitu. Tapi kemudian biasanya indikator kansernya itu baru keluar 2 minggu sesudah itu. Jadi ya seperti Juni itu, waktu Juni dia bilang baik, semua hasil darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi hati. Tapi ternyata 2 minggu kemudian ternyata sudah mulai tidak terkendali. Dan itu makin membuat saya khawatir karena kemudian di pelipis kiri saya itu ada benjolan cukup besar. Makin lama makin besar gitu ya, sampai sebesar mungkin waktu itu sebesar telur ayam kampung gitu ya. Dan sesudah itu ketika saya pertama di Surabaya di USG, dan makin jelas lagi ketika di Singapura itu PET scan dan juga MRI brain. Ternyata memang benjolan itu bukan cuma di luar, tapi di dalam itu sudah menekan sampai ke otak gitu. Jadi dokter waktu itu bilang ini harus cepat diatasi gitu ya.
Dan waktu itu memang harus diradiasi dan saya memilih di Jakarta 18 kali. Nah pada saat itu karena saya sudah tahu banyak tentang penyakit ini, saya merasa sangat khawatir. Kalau kata anak muda sekarang, galau tingkat dewa gitu. Wah, galau tingkat dewa. Jadi benar-benar karena saya sudah tahu apa artinya buat orang yang sakit kanker. Relapse itu kata yang sangat mencoba dihindari gitu ya. Karena biasanya kalau udah relapse itu harus diobati dan biasanya obatnya akan jauh lebih berat. Dan biasanya obat-obat kanker itu efek sampingnya itu sangat-sangat keras. Dan yang lebih menakutkan lagi karena saya sudah lihat satu-satu teman-teman yang punya penyakit yang sama. Saya ikut di dalam satu WA group. Satu-satu itu dipanggil Tuhan. Jadi saya sudah menghitung, sudah 3 tahun. Tuhan sudah kasih 3 tahun. Karena biasanya memang saya perhatikan, saya observe 3 tahun itu biasanya relapse. Dan memang kalau dari studi itu 5 tahun, biasanya sudah mulai dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi kegentaran itu muncul. Jadi kalau orang bilang mati itu pasti, iya semua kita tahu mati itu pasti. Tetapi kalau orang yang seperti saya, kematian itu begitu dekat, kematian itu begitu real. Dan sebenarnya bukan cuman yang namanya fear of death itu gitu yang menakutkan. Yang lain, fear yang lain itu fear of pain gitu. Banyak orang itu apalagi yang sakit kanker takut sekali gitu terhadap kesakitan ketika menuju ke kematian. Kemudian fear terhadap lack of control. Biasanya kalau kita udah sakit kanker, kita itu nggak lagi menguasai diri kita. Kita dikuasai oleh dokter, dikuasai oleh treatment, menunggu berjam-jam gitu ya. Untuk di treatment, untuk ketemu dokter gitu. Kita sudah tidak lagi. Belum lagi lack of financial. Ketika saya 2015 itu, saya sudah mengalami sakit yang mengalami sakit yang berat dan membutuhkan biaya yang besar untuk stem cell transplant. Jadi waktu itu juga ada ketakutan ya, apalagi gitu loh yang harus dilakukan. Tapi Tuhan secara ajaib itu memberikan saya jalan keluar. Dan saya ingat ini yang saya mau ceritakan gitu ya. Waktu saya sakit itu, saya di Jakarta dan ketepatan Pak Hendri dan Pak Hendi itu ada acara di Jakarta. Dan mereka menyempatkan diri datang ke apartemen saya di tengah-tengah acara mereka. Dan waktu itu karena saya galau sekali, saya pas Pak Hendri datang mau pulang, saya bilang, Pak jangan pulang dulu. Saya mau tahu Tuhan itu bicara apa sama Bapak. Maksudnya titip pesan apa? Mungkin nggak biasa ya. Orang reform itu ditanya seperti itu. Tuhan pesan apa? Pak Hendri tapi dengan sabarnya gitu ya. Dan dengan ketenangan dia bilang gini. Dia bacakan Filipi 1 ayat 21 dan sampai 22. Dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus hidup memberi buah. Dan dia bilang waktu itu, kalau Ibu Mega bisa melewati ini, artinya Ibu Mega harus hidup memberi buah. Dan itu kata-kata itu terus. Sejak saat itu saya makin berusaha mengisi setiap menit hidup saya itu untuk melakukan hidup yang bermakna itu. Dan saya makin giat di dalam KTB
dan juga di dalam YCF. Saya makin memikirkan pelayanan itu. Dan semakin saya memikirkan pelayanan itu, saya makin mengamati dan saya makin melihat ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan terhadap konseling. Memang sudah sejak saya muda, saya pingin sekali ikut pelatihan konseling. Tapi karena saya bekerja, punya anak yang masih kecil, saya tidak mempunyai kesempatan itu. Sekarang anak-anak udah besar gitu ya. Saya melihat dan saya rasa tidak kebetulan ya. Waktu pandemi itu banyak sekali pelatihan konseling yang lewat online. Saya mulai ikut pelatihan konseling yang cuma hari Sabtu selama tiap minggu selama 2 jam gitu ya. Mulai dari itu oleh Ibu Iis, mulai dari pelatihan basic counseling, kemudian advance counseling 1, sekarang saya ikut advance counseling 2. Luar biasa. Tapi kemudian saya merasa tidak cukup gitu ya. Saya mau belajar lebih lagi. Saya ikut sertifikasi konseling. Ini sebenarnya waktu saya mau ikut saya bergumul. Karena sertifikasi konseling ini selama 2 tahun. Setiap Sabtu Minggu, itu Sabtu mulai 8:30 sampai jam 5 sore. Hari Minggu itu mulai jam 1 sampai jam 7 malam. Jam tidurnya. Iya, jadi biasa weekend leyeh-leyeh, bisa tidur siang. Ini sekarang, tapi walaupun itu sebulan sekali, tapi selama 2 tahun gitu loh. Tapi saya melihat ini sebagai sesuatu kebutuhan dan saya harus memperlengkapi diri. Gitu. Jadi itu yang saya amati dan saya coba mengisinya gitu ya. Dengan apa yang saya punya gitu ya. Dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan luar biasanya ya, ketika kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan, ya ternyata bukan beban, Pejuan tahu. Ternyata justru saya mendapat bonus gitu loh. Karena saya melihat justru di dalam kita melayani Tuhan, justru ketika kita masuk ke dalam panggilan Tuhan, justru ketika kita masuk ke dalam pusat daripada kehendak Tuhan yang sempurna, di situ kita mengalami yang namanya hidup yang berkelimpahan. Dan itu yang saya alami, seperti ikan, itu baru bisa hidup kalau di dalam air. Begitu juga kita. Orang-orang percaya baru benar-benar mengalami kelimpahan hidup itu kalau kita masuk di dalam pusat dari kehendak Tuhan yang sempurna. Itu Pejuan tahu. Luar biasa. Kesaksian Saya bisa bayangkan bagaimana Ibu Mega ini berjuang. Kira-kira kalau bisa itu dasarnya Bu Mega itu sampai mau melayani karena selain merasa ke Tuhannya apa? Mungkin bisa supaya teman-teman tuh lebih yakin lagi. Yang mendorong Bu Mega itu sampai memberikan hidup melayani itu dasarnya. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, saya baru-baru ini baca tentang Hizkia. Dia minta 15 tahun tambahan. Tapi justru ketika dia ditambahkan Tuhan, justru dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya, tidak memuliakan Tuhan. Dan saya tidak mau melakukan itu. Luar biasa Bapak Ibu, karena Bu Mega tahu bahwa hidupnya ini Tuhan berikan lebih panjang umur, dia melakukan lebih untuk Tuhan. Itu kita bisa ambil poinnya luar biasa. Kira-kira Ibu mau pesan apa atau mau tanya? Saya nggak tanya lagi, pikir sampai wah. Iya. Sampai kali ini saya dengar ceritanya apa ya, detail ya. Detail banget ya. Jadi kira-kira dorongan atau himbauan, pesan apa buat teman-teman? Karena mereka itu sekarang ini hidup dalam ketakutan. Karena menghadapi pandemi, menghadapi hidup yang tidak tahu arah, bagaimana? Mungkin kasih himbauan. Ya, saya selalu ingat kepada ibu-ibu yang seusia saya. Sekarang saya sudah hampir masuk ke dekade ke-6. Wih, coso. Daripada usia yang Tuhan anugerahkan. Jadi tidak muda lagi,
Karena itu saya menghimbau kepada ibu atau bapak yang sudah seusia saya atau lebih tua lagi. Jangan mau bilang gini, saya udah tua, saya nggak bisa lagi gitu loh. Saya selalu bilang, pasti ada tempat buat setiap kita. Nah, untuk yang lebih muda, apalagi yang sudah seumur segini aja masih terus gitu ya, ingin melakukan, apalagi yang masih muda, harus lebih giat lagi. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya kita yuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengar sharing atau kesaksian dari Ibu Mega, bagaimana dia sakit, kemudian dia relapse, yaitu kambuh, dan di dalam sakit yang dia alami, dia bertanya kepada hamba Tuhan, bertanya kepada pendeta Henry, apa pesan dari Tuhan kepadanya. Bahkan ketika dia mengalami kesembuhan, dia terus melihat bagaimana Tuhan memberikan hidup kepadanya dan dia mau memberikan lebih dari Tuhan dan memberikan hidup yang berbuah bagi Tuhan. Dari situ kita melihat bahwa jarang orang punya anggapan seperti itu. Salah satu yang saya ingat di dalam ayat Alkitab, di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya, yaitu kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Salah satu tema yang ingin saya ajak kita renungkan adalah melayani selama masih siang. Saudaraku, ada sebuah lagu rohani yang sudah lama, yaitu berjudul Jam Kehidupan. Itu mengisahkan mengenai jam kehidupan itu diputar sekali. Tak seorang pun yang tahu kapan itu berhenti. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin yang akan datang. Tidak ada satupun yang tahu itu akan berhenti. Tetapi mari kita milikilah Yesus dan bekerja di ladangnya lebih sungguh. Itulah isi lagu tersebut. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat keempat, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk melayani Dia, bekerja lebih selama masih siang. Di sini ada kata selama masih siang. Apa artinya? Itu artinya menunjukkan waktu. Nah, waktu cepat berlalu dari detik ke menit, ke hari, ke bulan, dan ke tahun, serta berabad-abad. Dalam Alkitab mengenai waktu itu ada dua bahasa aslinya, yaitu kronos, yaitu waktu yang bisa dihitung. Kemudian kairos, yaitu kesempatan atau peristiwa yang terjadi yang tidak mungkin bisa kembali. Salah satu yaitu mengenai kelahiran, mengenai kematian, mengenai bencana alam, mengenai apa, itu terjadi satu waktu yang tidak akan terulang kembali. Nah, Tuhan Yesus itu tahu bahwa waktu tidak lama karena selama masih siang akan menuju kepada malam. Tuhan Yesus mengajak kepada setiap murid-muridnya untuk mengerjakan, melayani lebih. Karena sebentar lagi malam akan tiba, tidak ada satupun yang bisa bekerja. Gunakan kairos, kesempatan, untuk apa? Untuk mengerjakan lebih. Yaitu berbuah. Seperti yang di-sharingkan oleh Ibu Mega yang sangat bagus. Karena dia boleh memilih. Karena dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tuhan kasih waktu yang lebih buat dia. Tuhan memberikan kesembuhan buat dia. Dia bisa memilih dua waktu. Satu, waktu menikmati hidup. Yang kedua, menikmati pelayanan. Tetapi dia tidak mau menikmati hidup. Yang dia pilih adalah waktu untuk melayani. Untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Dia bekerja lebih giat. Bahkan dia ikut dalam training, konseling selama 2 tahun. Bahkan dia mengorbankan waktu tidurnya untuk belajar. Di situ kita melihat bahwa itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan gunakan kesempatan. Karena waktu akan lewat. Kalau kita masih siang, selama kita masih hidup, Tuhan kasihkan kepada kita. Mari kita gunakan dengan baik. Melayani Dia lebih selama masih siang. Karena malam akan tiba.
tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan dipanggil. Kita tidak ada satupun yang mengerti. Selama masa pandemi, kita sudah melewati selama 6 bulan setengah. Kita tidak tahu, kita bisa melewati semua itu ketika kita melihat, menoleh ke belakang. Maka kita akan terus makin bekerja bagi Tuhan. Maukah Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita mau memberikan diri buat Tuhan. Mau melayani Dia lebih sungguh selama masih siang. Kita tidak tahu kapan akan berlalu. Tetapi mari berikan hidup buat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat menjadi berkat buat kita. Amin. Ya jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita baru saja mendengar sebuah kesaksian yang sangat baik yang boleh menguatkan kita, dan kita juga baru saja juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang juga boleh menguatkan kita. Mari saat ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh mengimani untuk setiap apa yang kita dengar, dan kita boleh meminta kepada Tuhan secara khusus di dalam keadaan setiap kita. Mari jemaat sekalian, yang pertama-tama saya ajak kita untuk boleh berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Saya mengajak setiap kita untuk boleh membawa segala pergumulan, segala masalah kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan selalu menguatkan kita, bahkan Tuhan menanti ketika kita datang kepadanya. Mari saya ajak kita untuk boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita boleh secara pribadi membawa segala pergumulan dan permasalahan yang sedang kita alami. Selanjutnya saya meminta untuk Pejuanto untuk bisa mendoakan Ibu Mega sekeluarga bersama suami Pak Tony, juga kedua anak Jojo dan Stephen di dalam yang jauh dari orang tua juga. Kiranya boleh selalu Tuhan sertai ya. Pejuanto boleh doakan untuk apa yang sudah boleh di-sharingkan dari Bu Mega juga. Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk sharing dari Ibu Mega yang boleh menguatkan setiap kami. Kami berdoa supaya dia terus boleh menghasilkan buah untuk Tuhan, melayani lebih lagi buat Tuhan. Doakan untuk kesehatannya, doakan untuk imannya, Tuhan berkati dan berikan panjang umur, semangat hidup buat Tuhan. Dan doakan untuk suami, bersyukur Pak Tony yang sudah lulus dari gelar doktor. Biarlah Tuhan terus memakai Pak Tony untuk boleh menjadi berkat, mencerdaskan bagi bangsa Indonesia maupun bagi masyarakat serta dimanapun dia berada. Tuhan, kami doakan untuk kedua anak mereka, untuk Yohanes atau Jojo dan juga Stephen yang kuliah di Aussie. Tuhan pimpin sertai supaya benar-benar kedua anak mereka menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan, menjadi anak terang, dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Jaga pelihara iman mereka, studi mereka, dan juga pekerjaan mereka. Berkati keluarga yang inti ini supaya mereka makin memuliakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Untuk Ibu Mega sekali lagi yang melayani di YCF maupun KTB, Tuhan juga memakai dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita yang pada bulan ini tanggal 17 boleh memasuki usia yang ke-22. Bersyukur Tuhan boleh pelihara gerejanya sampai saat ini. Minta Bu Mega bisa berdoa bagi gereja kita, bagi kita sebagai anggota tubuh Kristus Elion Satelit supaya bisa terus bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Dan tolong doakan juga untuk ibadah online yang akan dipimpin oleh Pak Hendri. Pak Hendri ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami percaya Tuhan, Kau terus hadir di dalam gereja ini. Kau terus memimpin gereja ini sampai di usianya yang ke-22. Kami sungguh berdoa ya Bapa, agar kehadiran gereja ini boleh juga membawa dampak kepada kota kami, Surabaya, tetapi juga
kepada Indonesia, bahkan sampai keluar. Ya. Tuhan, biarlah melalui gereja ini setiap orang boleh melihat ada Tuhan di dalamnya. Amin. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, agar Tuhan yang memimpin mereka makin lama makin mengenal Tuhan dengan benar. Mereka makin dewasa, dan sebagai orang-orang yang dewasa, mereka makin Tuhan menjadi orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Yang makin mau memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Kayak berdoa untuk Pak Henry yang akan memimpin ibadah perayaan ulang tahun Elion Satelit nanti. Biar Engkau yang memimpin dia, Engkau yang memberitahukan kepada dia apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaatmu di ulang tahunnya yang ke-22. Amin. Biarlah ya Tuhan, tubuh Kristus ini boleh makin sempurna. Masing-masing jemaat mengambil bagian di dalam bagian menurut talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari yang terakhir saya ajak kita untuk boleh berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk keadaan di dalam pandemi ini supaya boleh tetap terkontrol. Dan kita berdoa untuk masalah perekonomian bangsa dan negara kita supaya tidak sampai down. Juga kita berdoa dalam upaya pemerintah, tim ahli dan lembaga dalam rencana memberikan vaksin sebanyak 200 juta sampai akhir tahun 2021 supaya sungguh benar terrealisasi. Mari untuk pokok doa yang ini saya yang pimpin. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami saat ini masih berperang, Tuhan, berjuang Tuhan di dalam kondisi hari ini. Tuhan, ketika kami melihat kalau hari ini Tuhan masih boleh lindungi, Tuhan yang boleh masih jaga, bahkan Tuhan di dalam keadaan yang masih terkontrol, Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berkati para pemimpin kami di dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kami, supaya sungguh Tuhan, Tuhan boleh berikan hikmat kepada mereka, Tuhan yang boleh tolong juga untuk para aparat di dalam menjaga keamanan supaya jangan sampai Tuhan terjadi chaos untuk orang-orang di dalam perekonomian pun. Tuhan yang boleh tolong berkati Tuhan supaya sungguh perekonomian Indonesia pun tidak sampai down. Tuhan yang juga tolong Tuhan untuk upaya pemulihan Tuhan di dalam tim ahli untuk pemberian vaksin ini yang masih mungkin uji coba, rumor atau apapun, tetapi Tuhan yang boleh tolong berbelas kasihanlah kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan setiap seru pokok doa kami Tuhan yang kami berikan, yang kami nyatakan kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau lah yang menjadi harapan kami, hanya Engkau lah satu-satunya yang mampu menolong kami di dalam segala pergumulan kami, dalam segala permasalahan kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kepada setiap kami hikmat untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kondisi hari ini. Bahkan Tuhan, ketika kami melihat kalau Tuhan izinkan kondisi ini tetap ada sampai sekarang, Tuhan, kami berharap, kami selalu rindu Tuhan untuk Tuhan boleh memulihkan. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu masih sampai sekarang, Tuhan bantu kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu dalam kondisi hari ini. Tuhan, pakai kami sungguh Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara persekutuan doa online Elion Satelit telah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa menghubungi tim hamba Tuhan. Nanti tim hamba Tuhan yang akan menelpon Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.